Dalam episode satu lalu, saya sempat menyampaikan bahwa salah satu sektor industri yang sangat terdampak oleh wabah virus corona ini adalah industri perhotelan. Kebijakan PSBB dan stay at home membuat banyak hotel dan tempat penginapan susah beroperasi, susah menarik tamu, dan bahkan beberapa di antaranya harus menutup usahanya. Hal ini tentu berimbas kepada para pegawai hotel yang usahanya tutup tersebut. Bahkan beberapa hotel merumahkan karyawannya tanpa digaji, atau yang kita tahu unpaid leave. So, di Leaders Talk episode 2 ini, kita akan berbincang dengan para leader yang semuanya dari dunia perhotelan. Dan kita mudah-mudahan akan mendapatkan insight mengenai HR. Langsung aja saya perkenalkan tamu-tamu kita di episode 2 ini. Ada Pak Angkoso Sukadari sebagai Chief Operating Officer Hospitality and Founder of IHGMA atau Indonesian Hotel General Manager Association. Apa kabar Pak Angkoso? Baik, thank you. Lalu ada Bapak Reza Sunardi, pendiri dan Dewan Kehormatan Indonesian Hotel General Manager Association dan Corporate Senior General Manager MGM Group. Apa kabar Pak Reza? Baik. Saya juga ini Bu Devni mau tambahkan. Saya di Corporate Horizon juga sebagai orang HR. Wih, senior HR. Mudah-mudahan nyambung dengan topik hari ini. Iya kan? Amin. Mudah-mudahan ada insight yang bisa kita ambil dari Pak Reza Sunardi ya. Insya Allah. Lalu kita punya Bapak Ahmad Zulham, General Manager Grand Impression Hotel Medan yang juga adalah ketua dari IHGMA Sumatera Utara. Apa kabar Pak Zulham? Hai, Hai, apa kabar? Sehat? Yeah. Sehat Pak. Bapak sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi di office atau di rumah Pak? Saya lagi di office ini, Mbak. Lagi di office. Ya, harus stay di hotel terus. Hotel masih beroperasi, Pak Zulham? Untuk sementara kita half operation, untuk roomnya kita tutup, tapi F&B-nya kita masih buka. Oke, rooms ditutup tapi F&B jalan ya, Pak ya? Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa pandemi ini memberikan dampak sangat signifikan terhadap operasional hotel. Secara singkat, boleh nggak dijelaskan dampak pandemi ini terhadap kebijakan perusahaan kepada karyawannya? Kita ke senior HR dulu nih. Boleh Pak Reza Sunardi. Baik. Terima kasih Mbak Devni. Singkat ya, saya ingin sampaikan ya. Dampaknya terhadap urusan HR itu di dalam prakteknya ada dua terminologi yang sangat ngetop nih belakangan ini. Yang pertama, work from home. Yang kedua adalah unpaid leave. Yes. Ini orang kadang-kadang bingung nih menyamakan kedua hal ini. Padahal berbeda. Dampaknya urusan HR ya. Kalau work from home berarti bekerja dari rumah. Seperti saya nih. Saya di rumah tapi kerja. Dan masih dibayar, Pak Zulham, masih dibayar. Masih mengikuti semua instruksi yang harus dilakukan dan melakukan kewajiban sebagai pekerja. Work from home. Bahkan saya merasakan lebih banyak yang saya kerjakan di rumah nih. Itu yang pertama. Kalau kedua, yang hubungannya dengan dampak pandemi kepada HR adalah unpaid leave. Namanya aja udah harafiah tuh, unpaid leave, cuti yang tidak dibayar. Berarti dia tidak mendapatkan gaji, upah, atau pemasukan. Dalam konteks lain, di saat bersamaan, ini juga hubungannya kepada efisiensi yang dilakukan sebagai sebuah strategi. Saya singkat tapi saya tambahkan sedikit ya Mbak Devni ya. Dalam konteks unpaid leave ini, banyak hotel-hotel dan koperasi melakukannya bergiliran. Misalnya begini, dalam sebulan ada 100 karyawan kan, supaya kita itu mengambil kebijakan yang tepat, dari 100 orang itu 50 orang 2 minggu unpaid leave, 2 minggu bekerja. Nanti digilir pada saat rolling. Jadi konteksnya, walaupun ada unpaid leave, tidak semuanya. Tetap dapat 50% dari upah ataupun gaji ataupun pemasukan yang kita berikan. Kurang lebih begitu. Itu dampaknya yang paling signifikan. Work from home dan unpaid leave. Berarti unpaid leave-nya tidak full ya Pak ya? Ya, itu tergantung dari cash flow atau kebijakan dari karyawan, dari perusahaan. Ada yang cash flow-nya masih bisa sampai bulan Desember, lakukan itu. Tapi kalau cash flow-nya kita lihat itu hanya sampai nafasnya di bulan Juli atau bulan Agustus, atau bahkan bulan Juni, mungkin yang unpaid leave bukan 50%, mungkin 100%.
Gitu. Oke. Gitu Oke. Mbak Devani. Iya Pak Reza, terima kasih Pak jawabannya. Boleh kita ke Pak Zulham Pak? Kalau untuk Pak Zulham sendiri gimana Pak dampaknya untuk brand impression Pak? Ya, senada sama Pak Reza ya. Setuju sekali saya bahwasanya memang ada dua teknologi yang memang sekarang dipakai oleh semua hotel. Ada yang pertama itu Amplify sama yang kedua work from home. Jadi memang tidak semua ada yang bisa kita kerjakan dari rumah. Tidak semua bisa work from home. Ya, apalagi yang memang berhubungan dengan operation, memang tetap mereka harus masuk. Nah, kalau memang mereka harus masuk, tetapi operation tidak membutuhkan mereka, tapi mau nggak mau kita harus tetap merumahkan mereka dengan catatan kita kasih mereka unpaid leave 2 minggu, sehingga 2 minggu satunya lagi itu tetap kita akan membayar mereka sesuai dengan schedule mereka masuk. Jadi tidak semua bisa work from home. Oke. Sebagian kita akan rumahkan 50% dari kita tetap bayar. Berarti saat ini itu yang dilakukan oleh Grand Impression ya Pak ya? Kebijakan yang diterapkan untuk karyawannya ya? Iya, itu. Oke. Boleh kita ke Pak Angkoso Pak? Yes. Kalau Pak Angkoso gimana Pak? Boleh dijelaskan Pak dampak pandemi ini terhadap kebijakan perusahaan terhadap karyawannya? Efeknya setengah occupancy kita hilang, obviously that berarti kita harus saving habis-habisan. Sebagian karyawan kita pindahin ke hotel project lain. We have 3 other project, jadi sebagian dipindahin sana. Rasionya masih dengan 30 year month to date kita 35%, tahun bulan lalu 34%. It's still too much the stuff, karena kita rasionya awalnya 1:1 bos. Jadi sekarang rasionya masih dengan 35% and our staff is still at 70 people, masih kebanyakan bos. Tapi there is a certain belief beberapa owner yang tetap merasa bahwa saya nggak mau ngerumahin karyawan, saya tidak mau bayar setengah, pokoknya karyawan ada saya bayar. Tapi efeknya orang kaya. Orang kaya. Management, Mbak. At the end of the year gitu semua bullshit. At the end of the year semua harus accountable ke PNL. Akhir tahun gue rugi segini. Akhirnya yang datang ke kita adalah no matter who you are, no matter how nice the owner is, at the end is bottom line. Di bawah berapa lu dapat dari buat gue gitu bos kalau gue. Sip. Kita mati-matian kita squeezing everything. So far we have not reduced any staff. So far we have not reduced anything, but we're trying to save a lot of money. Gitu aja. Oke. You understand, Mr. Reza? Very much. Afirmatif. Perbincangan kali ini lebih banyak seru ya, ketawa-ketawa ya kalau ada Pak Iya Reza. dong. Iya dong. Oke. Boleh saya punya pertanyaan lagi. Langkah-langkah terkait kepegawaian yang diambil oleh hotel Bapak, seberapa efektif sih hal tersebut kepada kelangsungan usaha? Saya jawab ya. Boleh, Pak Reza dulu. Oke, terima kasih Bu Devani Sunardi. Ambil semua deh. Jadi kata kuncinya adalah kelangsungan usaha dan siapa yang mengerjakannya adalah karyawan kita. Ini kata kuncinya nih ya, Pak Zulham nih ya, kelangsungan usaha. Jadi begini, di dalam keadaan yang sekarang ini, kita masuk ke dalam keadaan new normal. Kita tidak bisa lagi menggunakan dogma-dogma yang sama di masa normal pada saat kita itu menghadapi karyawan atau skill karyawan. Jadi hubungannya begini, Jeng Devni, hubungannya begini. Di saat yang sekarang karena ada work from home atau unpaid leave, berarti 50% karyawan itu bekerja. Kita ambil contoh nih. Yang sekarang ini untuk berlangsung hidupnya sebuah hotel, ujung tombaknya sekarang online food delivery. Bukan hanya di hotel saya, tapi di hotel lain, di korporasi juga. Jadi mengharapkan tamu-tamu datang ke restoran itu, come on, don't dream lah. Nah, jadi kita sekarang mendatangi tamu dengan
melakukan yang namanya approach online food delivery. Bahkan kalau mereka ada buka puasa sekarang ini, atau kalaupun nanti sekarang mau menghadapi yang namanya Lebaran, udah banyak hotel yang membuat package untuk mengirimkan makanannya ke rumah. Nah, hubungannya dengan karyawan adalah belum tentu yang mengantarkan makanan pada saat delivery itu adalah karyawan AB service. Belum tentu, karena ada unpaid leave, karena ada strategi work from home. Berarti bisa saja karyawan engineering, karyawan housekeeping. Nah, hubungannya berarti karyawan-karyawan itu harus dilatih untuk multitasking. Benar, Pak. Sekaligus cross-training ini, Pak, ya. Jadi bisa jadi apa aja. Ngomongnya gampang. Tapi membuat seorang housekeeping menjadi punya kompetensi seorang AB service, itu gak gampang. Nah, dalam perspektif ini, bukan hanya sekarang, Dev, nih. Tapi juga nanti yang akan datang ini, mungkin ini akan mempengaruhi new normal tadi di dalam praktek hotel-hotel industri yang akan datang. Mungkin nggak akan ada lagi job description ataupun job spesifikasi, job title waiter. Tapi mungkin yang ada adalah AB staff. AB staff itu dia mengerjakan pekerjaan services, bartending, atau stewarding. Itu new normal tuh. Nah, itu dampaknya. Ya, Pak? Can do anything, multitasking. Nah, nanti ke depannya, satu orang waiter itu nggak punya satu kompetensi service di restoran saja, mungkin harus punya 3 kompetensi. Dia harus bisa juggling, dia harus bisa mixing, gitu. Dia harus mengerti yang namanya chemical untuk stewarding. Kalau level bawah waiter aja berubah, berarti atasannya juga berubah. Berarti job desk-nya berubah. Kalau kata Pak Koso, bahasa kuncinya adalah pandemik ini berpengaruh kepada kata-kata terminologi yang namanya disruption. This is extreme disruption. Terima kasih. Thank you, Pak Reza. Mungkin setelah ini akan banyak cross training ya, Pak, ya, di hotel-hotel ya. Housekeeping. Bukan mungkin. Udah pasti ya, Pak, ya. Udah terjadi 2 minggu ini. Udah pasti. Hotel Pak Koso kan hotel kaya, jadi nggak perlu dirumahkan, nggak perlu cross training. Tapi sudah pasti akan banyak cross training yang akan dilakukan. Iya, tanya Pak Julham tuh, ya nggak Pak Julham? Iya benar, kita udah pakai job enlargement udah. Jadi beberapa fungsi kita jadiin satu. Dan itu bukan cuma satu departemen loh Pak Reza, ada beberapa departemen. Iya. Udah crossing dia. I think it happens to all of us ya Pak ya. Ini udah bukan job desk-nya lagi, tapi memang dia harus bisa kerjain. Yang ini Pak Julham, Mbak Devani, yang ke depannya job desk itu akan di leverage. Kalau tadinya adanya job desk waiter, mungkin nggak ada lagi job desk waiter, Mbak Devani. Nanti yang akan ada adalah job desk AB staff. Job desk-nya adalah job desk baru dan instruksi kerja baru dan yang namanya task breakdown baru. Semua yang saya pelajari dari Pak Koso, job desk reception, nanti ke depannya akan berubah tuh. Mungkin nggak ada lagi reception, yang ada front office staff. Gitu. Kalau menurut Pak Koso gimana, Pak? Apa yang Pak Reza bilang aja deh. Copy paste, Pak. I think COVID ini atau corona ini memberikan pelajaran buat semua orang, itu aja sih. Number one, ternyata kita downsizing operation itu membawa manfaat, ya kan? Betul, Pak. Kita lebih efektif, dengan karyawan yang ada aja kok bisa jalan, dengan multi skill kok bisa. Anak FO sekarang di Dani kebetulan tahu juga, anak FO di hotel kita ngapain sekarang? Ngepel, nyapu lobby, security ngapain? Jadi gardener sekarang, sambil jaga, sambil nyemprot, sambil nyapu. So everyone is doing a lot of things now. Nggak ada yang namanya I'm security staff, nggak ada di tempat kita. Security, strip gardening, strip housekeeping. Everyone is doing everything. Ya kan? Reza, si Daphne aja sekarang dapat jabatan baru, ada Sunardinya sekarang kan? Iya dong. Itu bukan, itu calon. Kalau Pak Zulham mungkin ada tambahan, Pak? Ya benar ya. Pak Koso bilang tadi ya benar. Semuanya udah job enlargement lah istilahnya ya. Kita udah. Yeah, that's the word, job enlargement. Ya kita udah tambahin semua tugas itu untuk bisa dikerjakan untuk yang sebelumnya dia nggak akan pernah kerjain kalau di section normal gitu ya. Ya kayak contoh di front desk agent saya itu udah jadi marketing juga. Dia udah telemarketing semua database yang ada di kita.
kita untuk bisa tawarin paket berbuka puasa contohnya. Itu udah terjadi Mbak Daphne, itu udah memang terjadi di hampir semua hotel yang ada. Development itu udah terjadi. So actually sebenarnya pandemi ini membuat kita semua belajar new things ya, untuk mungkin ya dari housekeeping terus kita belajar jadi apa tadi kayak Pak Reza bilang di FD, lalu engineering di housekeeping ya, sales mungkin di housekeeping gitu. Dan mulai berpikir untuk growth new business ya Pak, online basis. Kayak tadi Pak Reza bilang mungkin kita jualan makanan online lah ya Pak ya, via delivery dan lain-lain. Bahkan saya dengar ada hotel yang menjual jasa housekeeping-nya ya Pak ya. Banyak, bukan ada, banyak. Banyak. Jadi udah mulai banyak ide-ide baru nih untuk grow with new business. Dep? Yes Pak? Saya mau ngomong dikit ya. Jadi kita bertiga ini adalah orang dari Asosiasi GM. Pak Koso sama saya bareng-bareng bersama Pak Busamar itu bersama Pak Inan mendirikan IHGMA. IHGMA itu Indonesian Hotel GM Association. Pak Julham juga orang IHGMA, dia tokoh di Sumatera Utara. Intinya, tahun lalu kita bikin workshop. Pembicaranya salah satunya Pak Koso. Ini IHGMA itu udah baca ke depannya kayak gimana. Judulnya adalah Future Downsizing Forecasting. Artinya, Pak Koso membawakan materi bagaimana ke depan itu kita harus pintar dan jago downsizing. Downsizing itu bentuk implementasinya yang tadi dibilang oleh Pak Julham, job enlargement, terus juga yang dibilang namanya multitasking. Jadi kita sudah membahas ini, kita sudah membaca. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana implementasinya itu menjadi follow up dari hari ini, kemarin, dan yang akan datang. Karena ini udah bukan lagi perkiraan, bukan forecasting, ini realitas ya, gitu. Gitu, Daphne. Oke, thank you Pak Reza. Kita balik lagi nih Pak ke masalah karyawan. Kalau di hotel bapak-bapak sekalian nih, adakah bantuan yang diberikan kepada karyawan yang dirumahkan atau unpaid leave, misalnya sembako Pak gitu? Ada nggak Pak? Pak Zulham dulu mungkin? Oh ya, pasti ya Mbak Daphne ya, kita udah akan berikan ke semua karyawan, mau itu yang mau yang kita berikan paket-paket sembako ya untuk mereka untuk membantu di masa Ramadan dan mau Lebaran ini. Termasuk juga untuk THR juga kita percepat, khusus untuk di hotel vacation kita percepat THR keluar di awal di tanggal 7 Mei. THR full Pak keluar Pak? Full. Nah, alhamdulillah kemarin syukurnya hasil negosiasi dengan owner, mengingat kita juga masih punya risiko yang cukup, jadi akhirnya kita bayarkan THR-nya secara full kepada semua karyawan yang berhak menerima. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, masih di sana masih bisa full ya Pak terimanya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat sama staff-staff yang unpaid leave ya Pak. Ya, kalau merupakan boosting moral tersendiri lah di mereka, gitu. Walaupun dari sisi gaji mereka harus terimanya 50%, tapi khusus THR kita akan berikan 10%. Karena memang kan itu di HR sendiri kan kita udah budgeting bulan per bulan kita udah budgeting. Jadi pada waktu COVID ini kita cuman sekitar 2 atau 3 bulan yang memang itu tidak kita budgetkan karena memang revenue sudah kurang. Untuk di Grand Impression sendiri cuman 2 bulan terakhir yang kita tidak masukkan unsur untuk pemotongan THR setiap bulannya itu tidak masuk ke dalam THR-nya. Jadi owner sendiri tidak banyak lah untuk bisa memasukkan injek uang lagi untuk THR karena memang itu udah kita kumpulin dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya kita berikan 10. Jadi sebelumnya sudah ada strategi yang dilakukan ya Pak ya? Iya pasti. Karena kalau misalnya kita harus keluarkan di bulan bersamaan, wah itu cukup besar. Iya. Jadi kita bergantung dari bulan per bulan untuk membayar THR. Oke. Kalau Pak Reza, gimana Pak Reza? Baik, saya sekarang bekerja di tempat yang sebelumnya Pak Koso menjadi Vice President Operation. Jadi konstelasinya berbeda dengan Pak Ahmad Julham yang sekarang menjadi GM di satu unit.
gitu Daphne. Iya. Jadi ada 47 hotel di seluruh Indonesia. Iya. Dan itu Berarti menerapkan kebijakan yang sama, seragam atau gimana Pak? Baik, saya jawab ya. Jadi sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tahun 2020 tanggal 6 Mei, itu di situ diatur untuk urusan THR. Jadi strategi dan keputusannya diverse. Dan tetap mengacu kepada surat edaran Menteri Tenaga Kerja itu. Banyak yang memberikan 100%. Tapi ada juga yang mengikuti aturan ataupun pagar-pagar yang diberikan dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja itu. Nah, kenapa? Yang pasti kita nggak boleh keluar dari frame itu. Kalau misalnya begini, Daphne, satu unit hotel nih, memberikan 50% dulu untuk THR. Nah, 50%-nya itu bukan berarti tidak dibayarkan, tapi ditunda. Nah, menundanya itu mesti kesepakatan antara hotel dengan karyawan. Gitu. Di saat sekarang ini, di masa yang kritikal ini, masa new normal ini, kata kuncinya adalah membuat kesepakatan dengan karyawan. Semua dogma-dogma, aturan-aturan yang berlaku bisa dilakukan dan bisa juga, kalaupun berada di luar jangkauan peraturan-peraturan tadi itu, yang paling penting sekarang ini, di masa sekarang ini adalah kata kuncinya membuat kesepakatan dengan karyawan. Bahkan dari pemerintah pun ternyata cukup agile, cukup lincah, cukup lugas, membuat keputusan-keputusan atau surat edaran-edaran yang mendukung pengusaha. Iya. Jadi kata kuncinya kita nih di hotel industri yang paling terkena dampak dari yang namanya corona virus disease tahun 2019 ini, kita harus agile, harus kuat dan belajar ya, Pak, mengenai kata-kata agility. Harus lincah. Agile or die. Thank you. Quotes of the day. Agile or die ya. Bukan. Quote of the day sekarang aja ya. Jangan ada kosong enak. dan tadinya saya mau ngomong Daphne or die tadinya. Bisa aja Pak Reza. Kalau Pak Angkoso gimana Pak? Kebijakan untuk membantu kesejahteraan karyawan dan THR. Kebijakan ini THR kita putuskan bahwa 70% dibagikan, 30% dibagikan akhir tahun. Karena akhir tahun kan liburannya banyak panjang tuh, banyak. Betul. Kasih akhir tahun. Kenapa kita kasih 70%? Karena anak-anak sini masih dapat yang namanya service charge. Jadi masih gaji penuh, service charge, dapat THR 70%. Cukup lah. Oke. Ya kan karena banyak juga yang saya dengar ada yang nggak diberikan sama sekali THR-nya. Ada juga yang gajinya sama sekali juga tidak dibayarkan. Kalau bapak-bapak sekalian kan mungkin masih ada yang kayak tadi Pak Zulham dan Pak Reza bilang, di rolling ya Pak ya, jadi masih menerima. Kalau Pak Reza malah dibayar full ya Pak ya, karena WFH bukan unpaid leave ya Pak ya. Saya bicarakan begini, yang work from home itu pun ada strateginya. Ada yang bayar full take home pay seperti normal, ada juga yang dibayarkan hanya gaji pokoknya. Ini berbagai macam korporasi ya. Misalnya 100% nih, gaji pokoknya mungkin 80%, 10% tunjangan kehadiran, 10% tunjangan jabatan. Nah, kebijakan kesepakatan diambil. Ada yang take home pay sama dengan masa normal, karena dia work from home. Ada juga yang diambil, keputusannya adalah, kamu Daphne diberikan dulu aja gaji pokok deh 80%. 10%-nya untuk tunjangan kehadiran, sama 10%-nya tunjangan jabatan, nggak dikasih dulu nih. Nah, ini dalam rangka in the survival zone. Yes. Kalau nggak begitu, nafasnya mati. Yes, nggak semua hotel. Survive ya, Pak ya? Nggak semua hotel kayak hotelnya Madam nih. Bisa aja, Pak Reza. Nah, saya juga mau nanya nih, Pak. Kalau dari sisi HR, kan ada yang work from home nih kayak Pak Reza nih. Kalau untuk penerapan work from home ini, untuk HR, gimana sih Pak cara mengelola kinerja karyawannya Pak? Cara mengelolanya begini, balik lagi, karena Mbak Daphne nanya ke saya, saya jawab dari sudut pandang saya kan, dari sudut pandang korporasi. Nah, yang pertama adalah
WhatsApp group jadi vital di sini. WhatsApp group. Jadi keaktifan seseorang kita bisa pantau dari situ. Di level korporasi, masing-masing departemen dan departemen head-nya itu memantau aktivitas apa saja yang dilakukan hari per hari dari WhatsApp group. Jadi kalau tidak aktif di WhatsApp group, misalnya begini, absennya begini, jam 8 harus greeting. Gitu kan. Misalnya saya nih, anak buah saya misalnya di korporasi ada 10. Jadi 10 orang itu jam 8 harus greeting. Saya apal, kalau nggak greeting berarti dia nggak absen. Nah, terus kita bahas theme of the day. Nah, kita harus bahas. Nah, itu pertama. Kedua, kalau di korporasi lagi nih, berarti kita kalau di sales marketing punya WhatsApp group manajer sales 47 atau 100 atau 80 sales manager di unit. Sama, lakukan hal yang sama. Kalau misalnya di HR ada misalnya 47 atau 90 atau 120 HR manager di seluruh Indonesia, ya sama. Jadi mengkontrolnya adalah dengan WhatsApp group. Ini yang saya bilang tadi, new normal. Ternyata yang nggak kita pikirin setahun yang lalu, sekarang udah jadi kenyataan. Contohnya lagi nih, udah 2 bulan saya work from home, udah biasa, saya udah normal. Di hari pertama, hari kedua, aduh gimana ya Zoom meeting, aduh gimana ya, itu pertama. WhatsApp group. Kedua, yang kita sedang lakukan hari ini, Zoom atau conference, ya kan? Setiap minggu atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, kita meeting melalui Zoom. Langsung face to face, gitu. Jadi gitu mekanismenya. Ingat, welcome to the new normal age. Keren loh jawabannya Pak Reza loh. Jadi oh iya dong. Jadi yang dilakukan Pak Reza untuk korporasi adalah mengelola kinerjanya berbasis dengan online. Bukan saya. Hampir semua orang-orang di hotel industri inilah. Iya, benar. Setuju Pak. Mengelola ya paling mudah dan paling gampang dipantau ya lewat WhatsApp ya Pak ya. Seperti mungkin kita saling memberikan notifikasi ya pasti lewat WhatsApp untuk weekly meeting, untuk weekly report dan monthly report dan lain-lain itu masih jalan Pak. Masih. Bahkan di Zoom ini kan kita bisa menunjukkan yang namanya Excel ataupun juga presentation. Sharing screen. Kayak saya waktu Deveni share sama saya, waktu saya dengan Zoom dengan PR dan GM cantik-cantik juga kan presentasi saya ditaruh di Zoom dari PowerPoint. Iya, benar. Setuju sama Pak Reza. Oh iya, Bapak-bapak sekalian, ini kebetulan waktunya sudah habis. Saya close dulu, nanti saya invite lagi, boleh? Kalau enggak nanti Pak Reza ngomong kepotong. Boleh ya Pak ya? Boleh. 5 menit Pak, 5 menit, oke. Tadi kan kita udah dengar ya Pak Reza ya mengenai gimana caranya kita mengelola kinerja karyawan yang WFH. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, menurut Pak Reza, tanggapan Pak Reza, Pak Angkoso dan Pak Johan, karena yang saya dengar beberapa teman-teman dan beberapa yang terjadi juga sama orang-orang sekeliling saya mau tanya juga nih Pak, baik di industri hotel ataupun non-hospitality, di mana beberapa manajemen seperti mengambil momen ini untuk melakukan perampingan organisasi dengan melakukan PHK terhadap karyawan yang secara kos dinilai tidak tinggi. Bagaimana tanggapan Bapak-bapak sekalian? Share dulu ya. Boleh Pak Reza dulu. Oke, karena kan saya memang di bagian HR nih. Jadi kata terminologinya saya ulangi lagi nih. Terminologinya ada 3. Work from home, unpaid leave, dan PHK. Jadi ada staging nih, Itu pertama. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin sampaikan dulu perspektif yang penting nih, yang Deveni mesti saya kasih insight. Yang pertama, kata kuncinya adalah surviving, atau survive atau survival. Analogi ini bisa kita andaikan, metafornya, kalau kita how to survive in the jungle. Jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang normal di masa normal sebelum masuk ke jungle. Bagaimana kita bisa bertahan hidup di hutan. Berarti makanan kita pun, keputusan kita pun ada 2. Yang pertama menghindari bahaya. Yang kedua adalah memakan makanan yang berbeda dengan makanan normal. Menghindari bahaya adalah dari ancaman yang namanya binatang buas.
Berarti di dalam terminologi yang dalam keadaan sekarang ini dalam sebuah perusahaan atau hotel, berarti expense ataupun cost atau pengeluaran harus benar-benar diperhitungkan. 1 rupiah pun penting diperhitungkan. Nah, yang paling besar adalah expense employee, fixed cost. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita harus banyak melakukan penelitian, analisa terhadap, kalau di hutan nih, makanan yang bisa kita makan. Mungkin kalau kita makan normal, makan daging sapi, daging ayam. Kalau di hutan, mungkin kita makan daging ular, makan daging tikus. Nah, sama contoh analogi itu, kalau misalnya kita mau melakukan cash in projection, sekarang ini ujung tombaknya kan berbeda. Kalau kita biasanya nunggu orang makan ke restoran kita, sekarang kita yang keluar. Nah, dalam hubungannya kepada welcome to the jungle atau survive to the jungle tadi, sama juga metafornya. Bagaimana sebuah hotel atau unit usaha bisa bertahan hidup di tengah keadaan yang sangat bisa dibilang uncertain ini. Nah, salah satunya adalah melakukan kebijakan di sumber daya manusia. Nah, tahap pertama adalah kalau cash flow perusahaan itu masih sehat, mungkin kayak sebuah hotel di Cimatupang tuh. Nggak perlu work from home, nggak perlu work from home, nggak perlu yang namanya unpaid leave, nggak perlu PHK. Karena dia mungkin sehat dalam arti cash flow-nya. Mungkin ya. Nah, strategi PHK itu nggak dilakukan. THR pun mungkin dilakukan dalam arti 75%, 70%. Jadi sangat tergantung kepada yang namanya cash flow projection. Nah, kalau dia tidak sehat, berarti harus ada mitigasi finansial, harus ada reformasi keuangan. Salah satunya adalah melakukan kebijakan di dalam konteks sumber daya manusia, yang artinya kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi untuk salary cost. Yang pertama, perusahaan itu kalau masih sehat mungkin lakukannya adalah work from home. Hotelnya mengambil kebijakan masih memberikan yang namanya sekian persen dari gaji pokok untuk karyawan yang kerja di rumah. Itu pertama. Kalau udah nggak ada uang lagi, mulailah unpaid leave. Kalau misalnya nggak lagi, baru kita bisa lakukan yang namanya PHK. Dan dalam PHK pun sebaiknya tetap mengikuti peraturan atau undang-undang yang ada. Dalam konteks beberapa korporasi atau hotel, itu bukan PHK, Pak Julham, Pak Koso, tetapi tidak memperpanjang kontrak. Itu hal berbeda loh. Berbeda. Melakukan pemutusan hubungan kerja dalam konteks dalam masa PKWT habis dan PKWT masih berjalan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi banyak nih, dari sisi HR banyak detailnya. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan Daphne bisa memahami. Kalau dengar-dengar lagi ya. Kalau belum memahami bisa japri WA saya. Boleh Pak Ali japri WA ya. Karena ini kan aku mewakilkan beberapa pertanyaan teman-teman. Siap. Percayalah, perusahaan itu memilih keputusan terakhir untuk melakukan PHK. Yang saya tahu, apalagi di grup-grup IHGMA WhatsApp Group, itu PHK itu suatu keputusan terakhir. Kebijakan dari perusahaan itu menjadikan itu terakhir. Gitu. Oke. Kalau menurut Pak Zulham, gimana Pak Zulham? Ya, kalau dibilang rumor yang beredar itu bahwasanya ini merupakan satu trik untuk merampingkan organisasi ya. Sebetulnya memang ini bukan kita rampingkan gitu. Dalam artian seperti kayak Pak Reza bilang, kita bukan PHK ya, tapi kita tidak memperpanjang PKWT atau tidak kontrak. Dan memang sudah habis pada waktunya. Kita tidak perpanjang dalam artian untuk bisa merampingkan benar. Karena memang operation juga dengan sendirinya juga sudah berkurang skop ininya, skop kerjanya. Jadi sehingga pada masa recovery nanti di Juni sampai ke Desember, kita itu berjalan dengan operation yang tidak normal lagi gitu loh Pak. Jadi sehingga kita ambil untuk yang sudah habis masa kontrak kerjanya, kita tidak perpanjang dulu. Gitu loh. Tapi bukan di PHK yang masih ada kontraknya. Hampir rata kita hotel kayak di Sumatera juga sudah habis masanya, kita tidak perpanjang dulu, tapi bukan di PHK. Nah, seiring dengan berjalannya waktu nanti yang kita harapin setelah dari masa recovery ini selesai, yaitu di kuartal pertama di 2021, kita harapin operation dengan
berjalannya waktu dan meningkat, kita akan kembali recovery kembali struktur organisasi yang sebelumnya kita rapikan. Nah, tapi itu juga mengacu kepada operation ataupun mengacu kepada okupansi hotel pada masa itu nanti. Betul. Jadi sehingga kita dari sekarang coba untuk menyesuaikan jumlah karyawan yang ada dengan tingkat operation yang ada, dengan cara itu tadi tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis. Tapi kalau memang kontraknya masih ada, kita akan tetap upayakan dia tidak di PHK. Oke. Berarti kalau dari tadi saya dengar jawaban Pak Reza dan Pak Zulham memang benar ada ya, merampingkan itu memang ada. Ya Pak. Devani, ini sebelum Pak Koso nih, saya bawel nih orangnya. Gini. Devani harus ingat. Kamu mau jawab loh. Devani harus ingat omongan saya dan omongan Pak Koso dan omongan Pak Ahmad di awal. Pak Zulham. Yes. Yaitu welcome to the new normal. Ingat juga paparan saya yang mengatakan Pak Koso suka dengan istilah ini job enlargement atau multitasking. Bahkan Pak Koso mengatakan juga sekarang aja udah dilakukan multitasking di hotelnya Pak Koso. Berarti kata-kata perampingan itu jangan disikapi positif. Yes. Jangan disikapi negatif. Yeah. Jangan disikapi negatif atau kasak-kusuk dari manajemen hotel. Tapi ini new normal. Kalau misalnya tadinya ada 10 waiter, kalau sekarang ada juga 10 steward, ada juga 10 bartender. Dengan keadaan new normal ini mungkin nggak jadi 30 staff. Mungkin jadi 15 atau menjadi 13. Dengan kata kamu tadi bilang, Mbak Devani, itu perampingan kan. Dalam bahasa manajemen, itu effectivity dan efisiensi. Dan itu berada di dalam new normal. Nanti market akan menyesuaikan juga. Itu istilah yang sangat cocok tuh. Job enlargement. Nah, jadi kata-kata, sekali lagi saya tegaskan, kata-kata perampingan itu adalah strategi di masa new normal, di mana mungkin akan menjadi suatu yang lumrah, bukan suatu hal yang disikapi negatif gitu. Gitu. Kurang lebih begitu, Pak Zulham. Keren tuh, job enlargement. Kalau tadi Pak Angkoso kayaknya mau jawab, Pak. Gimana Pak Angkoso? Kayaknya tadi Pak Angkoso mau menanggapi. Tanggapan saya gampang supaya summarizing Pak Reza sama Pak Zulham. Memang kan kita sekarang lagi susah nih, hotel lagi susah, semua hotel susah. Ada yang kita nggak ngurangin karyawan, tapi kita downsizing. Iya betul Pak Koso, keren tuh. Kita lihat karyawan outsourcing kita putus, kita pakai karyawan kita. Kalau kita, when I joined this company, we had 109 employee for 110 rooms. Now we have 66 employee. So we're downsizing by 40 more. Lebih dari 40 ya. Lebih dari 40 karyawan downsizing. And we're still okay. Now, this virus makes us aware that, oh, ternyata we're more effective now. Karyawan service charge lebih happy because they get bigger service charge. That's my comment. Great. Kalau saya mau nanya lagi, Pak Reza. Saya mau nanya lagi, ya, Pak. Bu Reza. Ini kan pasti ada dampak. Pasti dengan metode multitasking ini pasti kan ada dampak juga ke karyawannya. Mungkin they're happy, mereka dapat bigger service charge gitu. Tapi kan mungkin juga mereka kewalahan, Mbak. Mereka pasti di stage awal mereka akan ngerasa this is not my job, gue kewalahan ngerjain ini, gue nggak ngerti ini, jadi I need more time to learn, to practice, dan to exercise and anything. Dan pasti kan ada push juga dari leader. You have to do it and you should. I got your point. Yes. Nah itu kalau dari HR gimana Pak? Menurut Bapak tanggapan? Saya jawab ya. Boleh? Saya jawab ya. Ini memang forte saya nih. Yang pertama, Ibu Devani Sunardi. Bagaimana Pak Reza Sunardi? Iya gini, untuk menseleksi orang yang kita multitaskingkan, kita harus tahu karakter dan personality dari profil karyawan itu. Ngerti Mbak Devani ya? Baik, jadi Pak. kalau orang, misalnya gini, kalau orang melankolis, dia jagonya fokus. Dia jagonya satu bidang pekerjaan dan fokus. Dikasih pekerjaan lain, dia langsung nolak.
Nggak bisa, saya nggak bisa. Padahal kalau dia dikasih satu pekerjaan, dia jadi hebat. Champion. Nah, itu namanya orang melankolis. Kalau orang karakter kayak saya, orang sanguin, kayak Pak Koso, orang sanguin, itu udah Saya baru mau nebak sebelah kiri udah 10 ton, sebelah kanan udah 10 ton, dibilang sama bos saya namanya Pak Koso Sukadari, Reza, ini 20 ton lagi untuk sebelah kiri kamu, 20 ton lagi, sebelah kanan lagi. Siap! Karena orang sanguin akan melihat itu sebagai penghargaan. Jadi, seorang HR atau seorang GM harus memilih karakter dulu. Itu dulu, karakter dari orangnya. Jangan memilih orang melankolis, yang pendiam, yang jago fokus untuk multitasking. You kill yourself. Baik itu hotelnya, baik juga karyawannya. Itu pertama, Devni. Kedua, sekarang Mbak Devni bayangkan nih. Seorang waiter, misalnya tadinya gajinya 3. Sekarang dia punya pekerjaan dengan job desk yang lain. Mungkin kita harus memikirkan untuk salary-nya tidak 3, mungkin menjadi 4,5. Tentunya kan akan buat pemasukan yang luar biasa untuk seseorang itu. Jadi harus disusun lagi mengenai pengupahan yang baru. Gitu. Yang ketiga adalah yang tadi saya bilang. Berarti job desk-nya harus benar-benar dilakukan dengan baik, dibikin dengan baik. Begitu juga dengan instruksi kerjanya atau job atau task breakdown-nya. Dan yang terakhir, Devni, menjawab pertanyaan Devni tadi yang terakhir, sebelum diterjunkan nanti menjadi pekerja yang multitasking, dilatih dulu, di-training dulu. Karena yang saya pahami dari Pak Koso 25 tahun yang lalu, untuk orang itu menjadi confident, itu rumusnya LUPC, learning, understand, practice, confident. Jadi kita harus ajari dia, harus bikin dia ngerti, harus kasih dia waktu untuk praktek, dan dia baru confidence. Jadi sama aja perspektif terakhir saya konklusikan dalam penjelasan saya yang singkat ini, kalau kita salah memilih orang untuk multitasking ini, yang kita pilih orang multitaskingnya itu adalah orang melankolik, sama aja begini, we ask and justify a fish to climb a tree. Gak bisa dong. Namanya ikan dinilai hebat apa tidak dengan kita menyuruh dia naik pohon. Ikan itu habitatnya di ikan. Ikan itu di air. Gitu. Jadi dari awal, tahapnya awal. 1, kedua, ketiga, keempat. Gitu. Jadi proses. Ya, Bu Devni. Terima kasih, Bu Devni. Berarti peranan HR untuk menentukan kriteria si multitasking staff ini penting ya, Pak ya? Saya ingin sampaikan lagi nih, Bu Devni Sunardi. Bukan hanya HR, tapi dari departemen head-nya. Karena yang paling tahu departemen head-nya. Dia yang sehari-hari melakukan day-to-day operation dengan si karyawannya. Nah, nanti di-assess melalui mungkin psikotest oleh si HR. Gitu. Yang paling tahu tuh HR head of department-nya, Mbak Devani. Tapi peranan HR sangat kritikal sebagai support department. Oke. Keren loh Pak Reza loh. Kalau Pak Zulham, apakah ini sudah dilakukan Pak di Grand Impression? Ya, untuk di hotel saya juga sudah kita lakukan. Dan di hotel teman-teman juga yang di Sumatera juga udah pada mulai melakukan hal yang sama, Mbak Devi. Karena memang job enlargement itu memang merupakan salah satu way out ya. Karena kita juga dari sekian banyak karyawan dengan sekian kompleks operation yang harus kita handle, dan dengan minimnya revenue yang ada sekarang ini, kita harus mengambil langkah ke arah situ. Jadi sehingga tetap kompleksnya operation tadi tetap terhandle, tapi dengan menggunakan karyawan yang bisa kita maksimalkan jumlahnya. Sehingga tidak seperti kayak normal operation sebelum COVID gitu ya, dalam artian satu tasking dihandle oleh satu orang. Nah sekarang ini kita udah bukan 2 tasking, bahkan sudah 3 tasking kita multikan untuk bisa dihandle oleh satu orang, karena jumlah yang sekian banyak kita harus reduce, karena memang seperti yang kayak Pak Reza Sunardi bilang bahwasanya cost terbesar itu ada di labor cost ya, dan itu fix. Makanya langkah yang kita ambil ya itu. Tapi ingat sekali lagi bukan kita PHK ya, enggak. Ya. Berarti beberapa hotel selain dari impression juga beberapa hotel yang lantai yang sama, yaitu karyawan yang sudah habis masa kontraknya kita hold dulu gitu.
kita tidak perpanjang ya. Artinya nanti begitu operasional sudah normal, mereka bisa apply kembali, bisa kita pertimbangkan untuk mereka masuk kembali. Ya. Jadi pada mungkin saat ini kita lebih fokus untuk multitasking ini ya Pak ya, untuk menghadapi new normal ini ya Pak. Ya, dan ini adalah masa-masa survival mode ya, seperti yang Pak Nabi bilang, masa-masa kita masuk hutan, kita coba lihat apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dijadikan makanan, karena memang makanan kita yang biasa itu udah nggak bisa dikonsumsi lagi gitu loh. Kita udah masuk ke area baru yang mana war zone-nya juga udah beda, terus juga tools yang kita pakai juga beda, semua cara untuk kita bisa makan juga udah berubah. Nah, dengan harapan ya itu tadi ini bisa kembali normal. Tapi normalnya itu pun nanti tidak seperti normal sebelum COVID. Ya, jadi kita terus new normal itu kita nggak bisa berharap, kita nggak bisa lagi mengoperate hotel itu based on our experience before. Nggak bisa lagi. Pak Julham, kayaknya Mbak Dev ini senang kata-kata new normal. Iya, kayaknya memang. Kata-kata Pak Reza Sunardi. Bukan saya. Oke, makasih Pak Zulham. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Pak Angkoso, yang hotelnya masih beroperasi. Pak Angkoso, saya mau nanya Pak, mengenai stimulus yang diberikan pemerintah seperti insentif pajak Pak, yang diungkapkan sama Ibu Sri Mulyani, saya kutip dari bisnis.com. Apakah hal ini memberikan dampak positif Pak terhadap kelangsungan usaha Pak? Ya sangat positif, sangat positif, sangat positif. Cuman kan kita belum lihat hasilnya sih. Nggak tahu kalau yang lain MGM atau Pak Zulham, insentif dari pemerintah udah kalian rasakan belum sih? Kalau kita sih belum rasakan. Yang katanya PLN mau kasih diskon belum terjadi. Yang pajak, tell me guys. Kalau Pak Zulham mungkin boleh duluan Pak. Ya, kalau untuk di daerah Sumatera Utara sendiri ya, itu yang namanya PLN kita nggak ada relaksasi sedikit pun. Yang mereka bisa bantu adalah khusus Medan ya ini ya, khusus Medan dalam artian begini. Mereka bisa bantu kita dari sisi untuk bisa menunda pembayaran. Penundaan pembayaran untuk bisa sampai jadi ada beberapa opsi ya. Yang pertama itu penundaan pembayaran untuk sampai 3 bulan ke depan, tapi itu pun kita masih dikenakan denda 3% untuk setiap keterlambatan yang terjadi. Nah, opsi kedua kita dikasih untuk bisa menurunkan daya yang mana selama ini dipakai hotel, mungkin dayanya besar kita bisa turunkan, tapi itu juga nantinya akan memberikan cas tambahan ke hotel pada saat kondisi sudah normal, kita harus mengeluarkan biaya untuk menaikkan daya itu kembali. Jadi secara general untuk masalah relaksasi yang diberikan pemerintah itu hotel masih belum merasakan manfaatnya. Jadi yang paling bisa kita rasakan itu adalah ditanggungnya oleh pemerintah itu PPh 21 karyawan, dan itu juga untuk karyawan yang di bawah 200 juta per tahun. Dalam artian kalau kayak Pak Reza Sunardi nggak manfaatnya kayak gitu ya. Sebulan 200 saya, sebulan. Jadi ya untuk karyawan yang pendapatannya di bawah 16.600 per bulan itu yang merasakan manfaat untuk pajak PPh-nya ditanggung oleh pemerintah pada ini. Tapi kalau untuk hotel sendiri kayak PB1-nya, kayak dan lain-lain, pajak PPh 25, PPh 25 maksud saya itu juga tidak ada relaksasinya Mbak. Kemudian kalau untuk yang PB1 kita tetap harus bayar. Ya, kita masih harus tetap lapor, kita masih tetap bayar, jadi ya memang ya seperti itu yang terjadi. Oke, makasih. Mbak Devi, saya dari perspektif berbeda ya, saya mau jawab nih. Ingat kata-kata saya. Dalam konteks metafor surviving in the jungle. Surviving in the jungle itu ada dua perspektif untuk bertahan hidup. Menghindari bahaya
dan makan untuk kelangsungan hidup, gitu ya. Nah, menghindari biaya itu dalam metafor yang saya berikan dalam hotel industri saat ini adalah mengenai sensitif terhadap biaya dan cost. Kalau di hutan itu kan bahaya itu dari yang namanya binatang buas kan, ada ular, ada singa, ada harimau gitu kan. Tapi kalau yang dalam hotel industri sekarang ini kita harus sensitif terhadap pengeluaran. Berarti kita juga harus sangat sensitif terhadap stimulus dan relaksasi yang diberikan kepada pemerintah. Walaupun pelaksanaannya, kata Pak Koso benar, kadang-kadang setiap daerah berbeda-beda pelaksanaannya. Tapi intinya kita harus sensitif, kita harus terus melakukan. Yang tadi dibilang Pak Zulham tadi. Mungkin saya ingin sampaikan di sebuah korporasi ada yang 150 hotel. 150 hotel itu tersebar di 30 tempat misalnya. Itu 30 tempat atau daerah berbeda-beda punya kebijakan pengertian masing-masing untuk stimulus atau relaksasi tadi. Nah, dalam pengertian ini, kita harus sensitif terhadap apapun, stimulus apapun, bentuk relaksasi apapun, walaupun itu belum terrealisasi, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik itu pajak, baik itu listrik, baik itu BPJS, atau apapun yang berkaitan dengan kebijakan. Di saat bersamaan, kita harus juga aktif untuk makan atau aktif untuk mencari pemasukan. Gitu, Mbak Devni. Oke. Makasih banyak Pak Reza, Pak Zulham jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton bisa dapat insight semua nih. Oke, ini last question, bukan question sih. Seperti episode lalu, saya biasanya minta bapak-bapak, minta tamu-tamu saya untuk memberikan pesan-pesan. Kalau minggu lalu Pak Angkoso udah, sekarang saya mau minta Pak Reza dan Pak Zulham untuk memberikan motivasi ke teman-teman hotelier yang lagi nonton. Mungkin ada pesan-pesan selama mereka unpaid leave ini di rumah atau work from home di rumah. Boleh Pak Zulham dulu, Pak? Saya serahkan kepada Pak Zulham, silakan. Ya, thank you Pak. Nanti kalau saya duluan ya. Ya pesan saya tetap yang pertama tetap tegar ya, tetap semangat untuk bisa kita sama-sama berdoa ya. Semoga apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan keadaan semuanya bisa bergerak kembali. Nah, sembari menunggu yang kita harapkan untuk kepada hotelier semua yang ada di Indonesia untuk coba untuk bisa menciptakan atau untuk bisa menggali skill-skill baru, ya. Untuk bisa mempelajari hal-hal baru, untuk bisa membekali diri dengan pengetahuan hotelier yang baru. Karena memang kedepannya segala sesuatu itu telah menjadi suatu hal yang kita sama-sama masih belum bisa pahamin benar gitu apa yang akan terjadi. Terutama dari sisi online ya, karena memang dari sisi penjualan itu nanti semuanya kalau yang kita lihat akan mengarah ke sisi digital ya, apakah itu cara menjual dan cara membayar semuanya itu semuanya akan dari banyak dari sisi digital. Jadi pesan kita coba untuk gali skillnya, coba untuk dikembangkan lagi, tetap latih diri untuk bisa menguasai hal baru. Dan yang paling penting ya itu tadi, tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Oke, thank you Pak Zulham. Pak Reza boleh Pak, singkat aja Pak, kita udah baik singkat ya. Singkat saya 2 menit nih. Jadi di saat sekarang ini kita harus sensitif dan beradaptasi terhadap perubahan. Atau yang istilah Pak Angkoso tadi sampaikan ke kita adalah disruption. Itu satu. Kedua, itu yang sensitif ya. Kedua, kita harus agile terhadap perubahan. Lincah, lugas. Moto saya yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya di hotel industri adalah agile or die. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, percayalah, para pemilik hotel itu bukan hanya sekarang ini mempraktekkan PNL dalam terminologi profit and loss. Sekarang udah nggak lagi mikirin profit nih, udah loss. Tapi banyak pemilik hotel yang mempraktekkan PNL dalam arti yang lain. Apakah itu? People and love. Makasih. Oke, keren Pak Reza. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan untuk bergabung di Leaders Talk episode 2. Mudah-mudahan pembahasan kita, diskusi kita hari ini bisa menjadi manfaat
dan teman-teman semua yang lagi nonton. Amin. Insight mengenai HR ya Pak ya. Oke, terima kasih Amin. Bapak-Bapak, sehat semuanya. Kemudian kita ketemu di lain kesempatan ya. Thank you, bye. Terima kasih Daphne Sunardi.